kita bisa percepatkan lebih lanjut. Kemudian ini dari skripsi saya, citasi diri sendiri, astagfirullahaladzim. Jadi saya mencoba melihat apakah bagaimana bantuan sosial kumulatif itu berpengaruh terhadap jam kerja. Apakah dengan orang tidak diberikan bantuan sosial, semakin banyak bantuan sosialnya, apakah dia semakin malas bekerja? Dan ternyata temuan yang ditemukan untuk saat ini adalah justru kalau misalnya orang itu mendapatkan lebih banyak bantuan, maka dia jam kerjanya akan meningkat, meskipun tidak terlalu besar per bulannya, tapi jam kerjanya meningkat. Dan yang menarik itu justru adalah jam kerjanya meningkat untuk golongan marginal, yaitu wanita. Artinya apa? Ini sebenarnya sesuai dengan ceritanya Pak Solihin tadi. Bisa jadi selama ini household itu tidak punya resource untuk dia bisa bekerja, dan dengan diberikan bantuan, maka dia bisa melakukan realokasi sumber dari rumah tangga dan bisa bekerja, khususnya untuk wanita. Gitu. Nah, itu peran pertama bantuan sosial sebagai poverty alleviation instrument. Yang kedua, bantuan sosial itu bisa berguna sebagai social safety net atau jaring pengaman. Istilahnya supaya orang kalau misal terjadi krisis, dia tidak jatuh ke bawah garis kemiskinan. Dia yang misalnya masyarakat rentan itu bisa ditahan supaya tidak masuk ke kemiskinan. Nah, itulah salah satu guna dari bantuan sosial. Mekanismenya apa sebenarnya? Jadi mekanismenya adalah kita berikan bantuan sosial agar tingkat konsumsi rumah tangga tersebut terlindungi. Gitu. Jadi supaya penyedia, misalnya konsumsi pendidikan, konsumsi kesehatan, itu konsumsi nutrisi itu terlindungi supaya tidak turun. Nah, itu bisa melalui banyak instrumen. Ada bisa melalui cash transfer, tunai, ada voucher, dan maupun in-kind. Nah, mekanisme cash transfer, voucher, dan in-kind ini beda-beda. Tapi dan bisa dibuktikan secara matematis. Kalau yang teman-teman IE ngambil Public Economics 2, pasti nanti ada pembuktiannya. Itu bagaimana cara membuktikan cash transfer dan in-kind. Tapi nggak akan aku bahas itu. Nah, beberapa bukti itu menunjukkan, dan di Indonesia juga buktinya ini, bahwa jari pengaman itu bisa efektif ketika di saat krisis atau saat guncangan ekonomi. Ini penelitian dari Bazzi et al. Samuel Bazzi ini profesor di Boston. Dia penelitiannya banyak tentang di Indonesia. Jadi Bazzi et al. 2015 itu melihat bagaimana dampak BLT terhadap konsumsi rumah tangga. Nah, BLT yang dilihat ini adalah BLT tahun 2005-2006. Kenapa BLT 2005-2006? Jadi kalau kita flashback tahun 2005-2006, tahun 2005 itu pemerintah meningkatkan harga BBM, zamannya Pak SBY awal-awal tuh, itu sekitar 80-100%. Nah, itu kan otomatis orang-orang kan tidak bisa afford BBM itu dan harga naik. Nah, oleh karena itu ketika itu pemerintah, oke, kita berikan jaring pengaman sosial secepatnya, yaitu apa? Diberikan cash transfer. Dan bukan conditional, tapi unconditional. Oke, kita kasihkan uang mereka secara cuma-cuma, terserah mereka mau pakai buat apa. Kita tingkatkan budget constraint mereka supaya konsumsinya tidak jatuh. Dan ternyata dari Bazzi et al. 2015 ini melihat bahwa timing penyaluran bantuan sosial BLT itu ternyata mempengaruhi tingkat konsumsi rumah tangga. Jadi rumah tangga yang dapatnya telat, konsumsinya lebih rendah daripada yang dapat tepat waktu. Kemudian dari ini Gils dan Satriawan, ini sebenarnya disertasinya Pak Elan, dia melihat bagaimana program makanan tambahan pada krisis 98 itu bisa mencegah anak-anak tingkat nutrisinya turun apa tidak. Dan ternyata program makanan tambahan itu bisa melindungi anak-anak tahun 98 dari stunting dan malnutrisi. Dan kemudian dari Robert Sparrow tahun 2007 juga ketika tahun 98 itu ada program beasiswa pendidikan untuk orang-orang. Jadi sebagai safety net supaya tingkat pendidikan tidak turun akibat guncangan. Dan ternyata program bantuan pendidikan saat krisis 98 itu meningkatkan partisipasi sekolah dasar khususnya di pedesaan. Nah, jadi kita sudah membahas dua peran penting bantuan sosial, itu sebagai poverty alleviation instrument dan sebagai safety net. Dan kemudian kita akan bahas bentuk bantuan apa yang kira-kira cocok. Sini aku akan membahas dua bentuk bantuan yang banyak digunakan di Indonesia, yaitu cash versus in-kind. Cash transfer itu ibaratnya kita kasih uang mereka untuk mereka gunakan terserah buat apa. Dan ada dua, ada unconditional tanpa syarat, jadi kamu nggak perlu memenuhi syarat apapun, aku kasih uang. Contohnya BLT tahun 2005-2006 sama PLSM tahun 2013. Dan kemudian in-kind. In-kind ini kita kasih dalam bentuk subsidi komoditas atau kita beri barangnya. Contohnya program Raskin, beras miskin yang kemudian jadi Rastra itu ya, beras masyarakat sejahtera. Nah,
perbedaan bentuk bantuan sosial itu memiliki perbedaan karakteristik. Olken di tahun 2019, Benjamin Olken lagi, dia menyatakan bahwa cash transfer memberikan kelulusan kepada penerima untuk memanfaatkan bantuan. Iya benar, budget constraint-nya naik. Kalau kita ingat-ingat mikro 2, kan misal ada dua barang, X kali PX ditambah Y kali PY sama dengan income. Nah, kalau misalnya diberikan cash transfer, maka income-nya akan meningkat. Artinya apa? Kurvanya bergeser. Ini nggak ada gambarnya, tapi bergeser. Kita bayangin aja, kurvanya bergeser. Nah, sehingga kalau misalnya kurvanya bergeser, maka rumah tangga bisa mencapai titik indifference curve yang lebih tinggi. Maksudnya utilitasnya meningkat. Atau at least utilitasnya tetap karena terjadi guncangan tadi kan. Cuma perdebatan terkait perdebatannya di cash transfer adalah uangnya nanti dipakai buat apa? Itu yang pertama. Untuk konsumsi apa? Yang kedua, menurut Banerjee et al, itu nanti kalau dikasih uang, mereka jadi males kerja dong. Enak aja dikasih uang, gitu kan. Nah, ini ada meta-analisis literatur review dari Evans dan Popova 2017. Sebenarnya tergantung dari dua efek, yaitu income effect dan substitution effect. Jadi gampangannya adalah kalau income effect-nya lebih besar, maka orang tersebut akan menjadi lebih malas atau konsumsi untuk barang-barang nggak jelasnya semakin meningkat. Tapi kalau substitution effect, maka dia bisa justru malah akan meningkatkan jam kerja. Nah, kita nggak tahu setiap household itu efeknya besar mana. Kalau income effect-nya lebih kecil daripada substitution effect, maka substitution effect yang akan mendominasi, vice versa. Gitu. Jadi kita nggak bisa langsung menjudge, oh cash transfer buat orang malas, oh cash transfer akan meningkatkan konsumsi, contoh rokok dan alkohol. Kita nggak tahu, kita harus melihat evidence ya, buktinya seperti apa. Gitu. Karena ada dua efek yang bermain di situ. Nah, kemudian yang kedua adalah in-kind transfer. In-kind transfer itu sekilas lebih dia membatasi pilihan konsumsi rumah tangga yang disebut dengan paternalisme menurut Guri dan Ghafari 2008. Jadi kita berikan dia beras, udah dia hanya terbatas di konsumsi beras gitu misalnya untuk raskin dan beras miskin dan beras sejahtera. Gitu. Tapi kalau misalnya kita memberikan subsidi di komoditas, itu nanti dia akan syarat dengan namanya kebocoran atau masalah kualitas. Contohnya subsidi BBM. Karena tidak direct, tidak secara langsung ke rumah tangga. Kita berikan beras dan nanti dari perjalanan dari bulognya sampai ke kelurahannya udah bisa berkurang banyak, bisa dan lain-lain. Nah, ini dari Satriawan dan Sasta tahun 2019 itu melihat bahwa bantuan beras miskin selama ini, oke, dia ternyata memang lebih banyak menyasar ke masyarakat yang miskin atau bottom 40%, bottom 30%. Tapi yang dibeli oleh masyarakat miskin itu ternyata jumlahnya lebih sedikit daripada yang non miskin. Jadi meskipun yang eligible adalah lebih banyak masyarakat miskin, tapi ternyata yang beli justru paling banyak adalah masyarakat non miskin. Ya masuk akal, make sense, karena orang miskinnya nggak punya uang untuk beli beras tersebut kan. Sedangkan orang-orang yang kaya itu yang punya kemampuan untuk beli meskipun mereka ineligible. Dan kalau kita lihat di sini beras miskin itu ini ada dari grafik dari OECD 2019 itu penerimanya berapa persen penerima dari masing-masing desil. Jadi desil 1 itu 10% terbawah, desil 2 20% terbawah dan seterusnya. Dan kalau kita lihat di sini di atas desil 4 jadi top 60% terkaya di Indonesia itu juga banyak yang menerima beras miskin. Jadi in-kind meskipun kita bisa membatasi pilihan konsumsi mereka untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, konsumsi yang tidak diinginkan, tapi ternyata kebocoran cukup tinggi. Nah, jadi masing-masing bentuk bantuan itu memiliki caveatnya masing-masing. Mau pergi dengan cash ya ada caveatnya, mau in-kind juga ada caveatnya gitu. Jadi tidak ada yang sempurna bentuk bantuan sosial ini. Nah, kemudian aspek penting yang pertama adalah bentuk bantuan sosialnya, yang kemudian kedua adalah targeting. Targeting ini penting di konteks negara berkembang karena relatif susah. Ibaratnya kalau main game, kalau targeting itu di negara maju itu levelnya easy, kalau negara berkembang very hard. Kayak aku kemarin lihat di Twitter, jadi di Kanada mereka sudah mulai memberikan cash transfer. Dan yang menarik karena mereka semua serba informal, serba tercatat di dukcapilnya dan lain-lain, itu tiba-tiba langsung masuk di akun. Anda mendapatkan transfer dari pemerintah sebesar 1.000 Kanada dolar. Simple kalau negara maju, tinggal transfer aja. Negara berkembang nggak bisa. Apakah orang-orang di misalnya di Cilincing Jakarta sana yang sangat terbelakang itu punya rekening? Belum tentu.
Itulah susahnya di negara berkembang. Targetingnya seperti apa? Gimana cara kita memisahkan antara mereka yang berhak dan tidak berhak? Nah, Benjamin Olcott menyatakan ada 3 metode. Yang pertama proxy means testing, kedua community based targeting, ketiga self targeting. Nah, jadi proxy means testing itu kita lihat mereka kekayaannya seperti apa. Jadi kita mencoba melihat indikator-indikator, kemudian kita prediksi dia eligible untuk menerima apa tidak. Kemudian ada yang kedua adalah community based, kita serahkan kepada RT RW. Oke, siapa yang berhak menerima dan tidak menerima. Yang ketiga hybrid gabungan. Dan ternyata kalau kita lihat targeting error di sini, PMT itu targeting error lebih sedikit, tapi kalau kita menggunakan community base berbasis komunitas, itu utilitas komunitas lebih tinggi. Jadi kayak lebih sedikit komplain gitu yang masuk kalau kita menggunakan community base. Jadi sekali lagi untuk targeting ini juga ada caveatnya dan perdebatan mau pakai PMT atau community base atau hybrid gitu. Nah, kemudian targeting juga ini sekedar sekilas bahwa ketika Indonesia memperkenalkan basis data terpadu yaitu basis. Jadi Indonesia tuh punya basis 40% terbawah siapa aja itu nama orangnya, pekerjaannya dan lain itu ada semua. Sekitar 90 juta rumah, 90 juta orang gitu. Itu ada database-nya dan ternyata dengan penerapan database itu meningkatkan targeting bantuan sosial menurut Tohari et al. 2019. Nah, kemudian juga BTD ini dari skripsi saya sebenarnya. Jadi kalau kita lihat unconditional cash transfer di tahun 2007 yang di bottom 40% itu antara yang menerima dan tidak menerima itu supportnya, common supportnya masih relatif lebar, artinya masih banyak targeting error. Dan kemudian ketika 2014 ada BTT, itu targeting errornya bisa berkurang, gitu, khususnya untuk bottom 40%. Nah, kemudian kita bahas konteks saat ini. Nah, jadi konteks saat ini adalah bantuan sosial digunakan sebagai jaring pengaman sosial, of course. Nah, dan kemudian bukti-bukti terdahulu kita tidak usah ragukan lagi bahwa bantuan sosial bisa efektif menjadi jaring pengaman sosial. Nah, kemudian kita diskusikan bentuk bantuan kira-kira seperti apa yang cocok. Dan saya kira ini pendapat pribadi kita bisa diskusikan nanti. In kind saat ini pembagian sembako dan lain itu lebih cocok dalam kondisi PSBB karena kita bisa membatasi gerak masyarakat. Kalau dikasih cash transfer mereka tetap harus ke supermarket beli-beli dan lain-lain, tetap nggak PSBB kan. Nah, nanti ketika kondisi pandemi sudah lebih stabil kita bisa memperluas cash transfer. Nah, kemudian untuk targeting ini menjadi isu penting sebenarnya. Oke, kalau PMT dari proximity testing dia errornya lebih sedikit, tapi nggak mungkin kan orang BPS daerah turun ke jalan ngeliatin rumah satu-satu. Anda punya TV, Anda punya ternak dan lain-lain untuk menentukan dia ini eligible apa tidak. Malah COVID semua nanti orang BPS-nya kan. Nah, jadi PMT itu sulit untuk dilakukan di kondisi saat ini. Sebenarnya yang harus dilakukan dan ini sangat terlambat dari pemerintah Indonesia adalah dengan memanfaatkan RT RW. Jadi dari awal RT RW digerakkan siapa anggotamu yang berhak menerima, siapa yang tidak. Toh bukti menunjukkan bahwa utilitas komunitas lebih rendah kalau misalnya kita menggunakan targeting RT RW gitu kan. Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Dan yang menjadi masalah utama sebenarnya dalam targeting saat ini adalah miskom data. Jadi banyak data daerah yang tidak update datanya selama 5 tahun terakhir tidak update data itu banyak sekali dan elite capture. Jadi elite capture itu nanti bisa jadi elit-elit komunitas itu membagikan bantuan sosial ke kaum-kaum tertentu yang ada preferensinya tertentu. Gitu. Jadi ini konteks saat ini. Saat ini ada program keluarga harapan untuk bottom 20%, jadi untuk 20% orang termiskin, program sembako. Program sembako ini dulu Raskin, Rastra, BPNT, bantuan pangan non tunai, sekarang program sembako. Itu untuk bottom 30%, kemudian subsidi listrik untuk 40%, terbawah, bansos DKI Jakarta, dan lain-lain, bansos luar Jabodetabek, dan lain-lain. Dan yang menarik sekarang adalah kartu prakerja, untuk bahkan sampai ke 60%, jadi lapisan 60% masyarakat. Duh, ini gimana maksudnya ini? Nah, sekarang kita akan bahas tentang kartu prakerja. Jadi, oke, yang miskin sudah 40%, terbawah udah di cover dengan berbagai macam bantuan. Sekarang kita akan bahas kartu prakerja. Sebenarnya maksudnya apa sih? Teman-teman perlu tahu bahwa kartu prakerja itu dari awal bukan didesain untuk masyarakat miskin dan rentan, tapi itu didesain untuk masyarakat kelas menengah atau tanda petiknya adalah golongan muda dan milenial. Karena apa? Ini saya ambil dari datanya KSP 2020 sama BPS 2019. 52% pengangguran yang saat ini itu pengangguran muda 18 sampai 24 tahun. Di mana 63% berada di perkotaan urban, 60% di Jawa, 79% SMA ke atas. Nah,
Kemudian kita harus tahu bahwa angkatan kerja baru setiap tahun itu ada 2,8 juta orang per tahun. 88% angkatan kerja baru itu dari perkotaan. 65% itu emang sederajat. Jadi kalau teman-teman lihat perdebatan, loh ini kartu prakerja kok di Jawa doang. Ya ini datanya berbicara seperti ini, ya gimana lagi? Jadi kita harus bicara based on data ya, jangan lupa. Nah ketika COVID menyerang, ada 3 lapisan masyarakat. Masyarakat kelas ke atas yang kaya-kaya, apakah perlu bantuan? Jelas tidak perlu. Mereka sudah punya saving instrumen, mereka punya dan lain-lain lah. Mereka nggak perlu kita bantu. Masyarakat miskin udah dilindungi dengan bantuan sosial toh. Jadi PKH, ini yang bottom 40%, yang rentan dan miskin sudah dilindungi oleh bansos, sembako, subsidi listrik, program keluarga. Mereka sudah terlindungi. Nah, masyarakat kelas menengah gimana? Masyarakat kelas menengah ini saya yakin adalah teman-teman semua adalah masyarakat kelas menengah mayoritas, termasuk saya sendiri. Itu adalah masyarakat kelas menengah. Masyarakat kelas menengah itu tidak terlindungi oleh program apapun. Disebut dengan missing middle. Dia menghilang dari fokus pemerintah. Ini banyak dibahas oleh, kalau teman-teman ikutin Twitternya Khotib Basri, dia nulis di Project Syndicate sama Remahana sama Benjamin Olken. Jangan lupa sama kelas menengah. Dan betul, jangan lupa sama kelas menengah. Kelas menengah tuh savingnya, kalau dia tuh tidak eligible untuk program, tapi tidak bisa seperti masyarakat kelas atas yang menggunakan savingnya untuk sebagai buffer zone. Karena savingnya paling berapa sih savingnya dia? Sedikit. Nggak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Nah ini yang kita harus pikirkan kembali, masyarakat menengahnya gimana. Jangan sampai masyarakat menengah, aspiring middle class terutama, jadi masyarakat kelas menengah baru atau OKB lah, orang kaya, orang kelas menengah baru OKMB ini turun ke miskin. Ini jangan sampai. Nah, oke. Sekarang gimana cara kita melindungi kelas menengah? Apakah kita membuat program baru? Sulit kita membuat program baru karena urgensinya cepat. Pergerakan orang miskin yang menengah ke miskin itu cepat. Sehari-hari bisa jadi yang miskin bertambah dengan cepat. Kalau kita buat program baru, itu nggak bisa berpacu dalam melodi istilahnya. Kita ketinggalan dengan melodinya. Maka yang bisa dilakukan adalah kita manfaatkan seluruh instrumen yang ada. Yaitu ya ada kartu prakerja yang baru diperkenalkan, ya udah kita ubah sekarang. Fokusnya bukan memberikan pelatihan, tapi lebih ke melindungi masyarakat kelas menengah. Dan apa komponen yang digunakan untuk melindungi kelas menengah? Yaitu komponen cash transfernya, yaitu insentif 600.000 dan insentif survei 150.000. Jadi kalau teman-teman ikut kartu prakerja, teman-teman dapat duit 600.000 selama itu dapatnya selama 4 bulan, dan insentif survei kalau ngisi survei dapat 150.000. Dapat duit cuma-cuma cash transfer. Itu digunakan untuk melindungi kelas menengah. Dan kemudian targetingnya, kalau teman-teman lihat budget internet, dasar kartu prakerja ribet dan lain-lain. Ya memang, karena apa? Karena targetingnya menggunakan self targeting. Jadi Vivi Alatas 2016 mengatakan bahwa self targeting ini bisa menjadi disinsentif untuk kelompok eligible. Jadi nanti orang-orang yang punya insentif untuk mengikuti proses kartu prakerja yang ribet itu adalah orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Orang-orang yang tidak benar-benar membutuhkan, ya mereka akan tersisi dengan sendirinya, self selection, seleksi alam. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Dan yang kedua, penentuan yang dapat atau tidak itu yang banyak yang heboh di medsos adalah random. Yang dapat random kan? Apa sih ini yang dapat random gini-gini? Oh, bentar. Saya yakin teman-teman di sini adalah Fakultas Ekonomika dan Bisnis, terutama banyak mungkin ilmu ekonomi. Kita kembali ke statistika 2. Kalau misalnya kita melakukan randomize dengan jumlah sampel yang besar, maka di sini law of large number akan berbicara. Yaitu apa? Mean dari sampel akan mendekati mean populasi. Artinya apa? Dengan kita melakukan randomize, maka nanti orang mendapat kartu prakerja yang mendapatkan itu akan mencerminkan populasi. Iya enggak? Secara statistik, itu nanti akan mencerminkan populasi, dan secara statistik karakteristiknya juga mencerminkan populasi. Jadi secara random, nanti kalau kita lihat datanya, kita plot itu, kalau sudah ada datanya kita plot itu, dia akan mencerminkan populasi. Nah, karena yang daftar udah self selection, udah orang-orang yang memang butuh, dan kita random, ya maka nanti akan sesuai dengan populasi, karena law of large number berbicara di sini. Sini law ya, bukan teori lagi. Ini law of large number berbicara di sini. Jadi kita back to statistik 2 aja. Jadi menurut saya teknik di randomize ini sudah benar dan self targeting sudah benar. Jadi sebenarnya desain prakerja ini sudah oke, sudah oke, istilahnya apa ya? Adequate lah, meskipun banyak bolong sana, bolong sini, bolong sana. Namun menurut saya di sini dia bisa menjadi instrumen yang
sebagai jaring pengaman sosial dengan cepat. Kita nggak perlu buat-buat lagi, kita oke langsung ada program ini, oke kita sesuaikan untuk bisa melindungi masyarakat kelas menengah. Oke, saya kira itu dari saya. Bisa kembali ke selanjutnya ke moderator. Oke, terima kasih untuk Mas Gifarinya telah memberikan materi yang cukup komprehensif ya. Seperti yang tadi diberitahu, kalau misalnya bantuan sosial ada banyak aspek dan definisi, tapi kira-kira bagaimana cara menjalankannya? Kan kalau misalnya bansos itu dibutuhkan uang dana yang sangat banyak. Kira-kira dananya itu kira-kira dananya itu didapatkan dari mana? Untuk itu selanjutnya ada materi oleh Mbak Jessita Wida mengenai pendanaan bansos. Untuk Mbak Jessita untuk 20 menit ke depan dipersilahkan. Maaf ya teman-teman, tapi BTW ini jadi mungkin aku perkenalan dulu. Nama aku Jista Wida Ajani. Aku ilmu ekonomi angkatan 2016. Aku temennya Givari. Terus mungkin di sini aku bisa sharing sedikit tentang pembiayaan dari perlindungan sosial ataupun bantuan sosial dan juga stimulus ekonomi. Tapi disclaimer juga sebenarnya aku bukan orang makro. Maksudnya aku lebih banyak sering belajar mikro dibanding makro. Jadi mungkin ini kayak diskusi santai aja ya. Kalau misalnya aku ada salah ngomong atau kayak you need to correct me on something, kayak feel free, kayak aku super open to discussion dan mungkin kita bisa bahas lebih lanjut nanti tentang bagaimana pembiayaan perlindungan sosial dan juga stimulus perlindungan sosial itu sekarang kayak gimana gitu. Nah, jadi mungkin pertama-tama aku bakal share dulu. Ini adalah PPT yang udah aku siapin dan mungkin outline yang akan kita bahas hari ini boleh di next nggak, maaf PPT-nya. Nah, jadi mungkin hari ini kita akan bahas pertama tentang proyeksi pertumbuhan Indonesia selama COVID-19. Terus setelah itu kita juga akan membahas tentang peningkatan angka pengangguran dan juga kemiskinan. Terus mungkin dukungan fiskal apa saja ataupun what has the government done dalam menjaga konsumsi rumah tangga dan juga UMKM. Lalu tambahan belanja dan juga pembiayaan APBN 2020 itu seperti apa, dan yang terakhir adalah strategi pembiayaan pemerintah pada masa COVID-19 ini. Jadi kalau misalnya tadi teman saya Givari itu sudah banyak membahas tentang hal-hal yang berbau tentang bantuan sosial, jadi mungkin aku akan lebih emphasize ataupun lebih fokus terhadap bagaimana pemerintah selama ini mendanai biaya-biaya untuk COVID-19, berapa defisit kita, apa yang telah kita lakukan, dan sebagainya. Kita maksudnya pemerintah ya, bukan saya gitu. Next, please. Nah, jadi kalau kita lihat sendiri ya teman-teman, proyeksi pertumbuhan Indonesia itu sebelum kita ngomongin tentang Indonesia, kita ngomongin tentang global dulu lah. Karena kita kan open economy ya, jadi kita pasti akan banyak membahas bagaimana pertumbuhan global selama ini. Dan kita bisa lihat bahwa proyeksi pertumbuhan global ini kalau diprediksikan oleh JP Morgan sekitar negatif 1,1%. Nah, kalau masalah Indonesia bagaimana, atau in the context of Indonesia? Untuk konteks Indonesia ini kita bisa melihat dari kuartal 1 pertumbuhan ekonomi pada kuartal 1 tahun 2020 menurut Kementerian Keuangan bahwa ekonomi kita bertumbuh sekitar 2,97% karena berlakunya social distancing. Nah, apa hubungannya atau kaitannya dengan social distancing ini? Seperti yang kita pelajari lah ya di makro 1, economic 1, bahwa untuk terjadi suatu transaksi itu harus diperlukan market ya, atau diperlukan both supply dan juga demand. Nah, market ini adalah tempat pertemuan antara supply dan juga demand. Ya, akan berat jika tidak ada market. Market in the sense mungkin tidak harus fisik. Tapi kan di sini kita juga tahu bahwa masih banyak masyarakat yang walaupun mungkin transaksi online sekarang sudah banyak, tapi pertemuan untuk face to face dan sebagainya itu sangat penting. Jadi dengan berlakunya social distancing pasti ini juga akan mempengaruhi economic growth dari negara kita ataupun di Indonesia. Nah, jika kita lihat proyeksi dari Kementerian Keuangan sendiri, kita memiliki tendensi koreksi, which means kita memiliki banyak changing before dan juga after COVID yang cukup besar dan signifikan. Pertama, kita juga bisa lihat dari tahun 2020 kita bisa melihat proyeksi pertumbuhan ekonomi kita itu min negatif 0,4 sampai 2,3%. Sedangkan pada tahun 2021 itu sekitar 4,5% sampai 5,5%. Jadi ini merupakan proyeksi dari Kementerian Keuangan sendiri untuk itu, dan juga kita harus melihat kemarin saya sempat ikut talk show-nya Pak Kate Basri dan juga Wakil Menteri Keuangan Pak Suhasil Nazara, dan beliau juga mengatakan
bahwa in this context atau yang kita hadapi sekarang itu something very new. Beda banget dibandingkan tahun 98 dan juga financial crisis tahun 2008. Jadi jika kita masih mau menggunakan traditional pump priming policies both untuk monetary dan juga fiskal, it's not gonna work gitu. Karena di sini kita tidak hanya menghadapi the fall of aggregate demand, tapi kita juga ada menghadapi fall of aggregate supply. Jadi kalau misalnya kita bahasakan dalam grafik itu, bayangkan grafik aggregate demand dan aggregate supply. Jadi both shift to the left. Jadi dua-duanya shift ataupun geser ke kiri sehingga akan ada perubahan-perubahan tajam ataupun koreksi-koreksi indikator ekonomi yang cukup relevan dan juga signifikan untuk baik untuk produksi maupun juga untuk indikator makroekonomi lainnya. Contohnya adalah economic growth. Nah, next please. Di sini kita juga bisa melihat bahwa pelemahan ekonomi yang sekarang ada untuk COVID ini akan mempengaruhi banyak orang, ya kan? Yang pertama adalah rumah tangga, lalu yang kedua adalah UMKM, yang ketiga adalah sektor keuangan, dan yang keempat adalah corporations ataupun korporasi. Tapi karena pada hari ini konteks kita adalah bantuan sosial, jadi mungkin kita akan bahas per rumah tangga ya, dibandingkan pembahasan tentang UMKM ataupun pembahasan tentang korporasi, mungkin itu another time discussion, tapi sekarang mungkin kita akan fokus ke rumah tangga, seperti itu. Nah, untuk rumah tangga sendiri, saat kita ngomongin tentang rumah tangga, kita harus banyak berkaitan atau bersinggungan dengan angka pengangguran dan juga kemiskinan, karena ini konteksnya relevan dengan bantuan sosial. Nah, Kementerian Keuangan sendiri sudah memiliki 2 proyeksi. Yang pertama adalah proyeksi sangat berat dan juga proyeksi berat. Untuk proyeksi sangat berat, kita bisa melihat bahwa pengangguran mungkin akan meningkat 5,23 juta, dan kemiskinan juga akan meningkat sebesar 3,78 juta. Ini juta maksudnya juta penduduk ya, bukan juta apalagi, tapi ini juta penduduk, which means a lot of people will go impoverished gitu kan. Dan untuk skenario berat, kita juga bisa melihat bahwa pengangguran akan meningkat 2,92 juta, dan kemiskinan juga akan meningkat 1,16 juta. Nah, ini akan banyak berkaitan ataupun bersinggungan dengan bagaimana pemerintah bisa memfinance bantuan sosial yang sebesar ini. Lalu kita juga melihat di sisi lain untuk UMKM, saat terjadi guncangan ekonomi seperti ini, untuk SMEs ataupun small medium enterprises akan banyak permasalahan dengan kredit macet ataupun non-performing loans. Karena di sini kita melihat bahwa mereka adalah pengusaha-pengusaha yang hitungannya masih baru. Mungkin belum memiliki buffer yang besar ataupun belum bisa memiliki kestabilan dalam usaha mereka. Maka dari itu akan banyak kredit macet ataupun non-performing loans. Nah, supaya non-performing loans ini tidak membahayakan ekonomi, maka pemerintah juga harus memikirkan bagaimana caranya untuk membantu UMKM ini gitu. Apa credit loans apa yang bisa dibantukan untuk UMKM ini. Lalu selanjutnya adalah risk untuk terhambatnya pembangunan ekonomi daerah, dan juga the fact bahwa ini adalah sesuatu yang sangat interesting ya. Kemarin Pak Khatib Basri juga bilang bahwa jangan expect ini akan menjadi V-shape. V-shape artinya kalau kalian tahu huruf V kan ada bottom terus nanti kamu akan naik very significantly ya. Jadi slope-nya itu sangat curam ya. Jadi kayak langsung naik. Jadi you go to the bottom and then langsung curam, langsung slope-nya naik dan tinggi. Tapi this is not the case. Kita tidak bisa mengharapkan seperti itu karena dari cases negara-negara lain yang sudah free up social distancing, yang sudah sedikit kasusnya dan lain-lain, itu mereka lebih ke U-shape dibandingkan V-shape. Karena for example nih, perusahaan-perusahaan mereka lay off worker ataupun mereka mem-PHK orang-orang. Nah, tidak bisa langsung mereka kayak langsung ekonominya naik tajam dan langsung semuanya sempurna. It's not the case. Tapi ada buffer time ataupun ada waktu-waktu dan juga biaya tambahan untuk rehire labor yang mereka PHK, dan waktu-waktu ini juga bisa menghambat pemulihan ekonomi nasional di kemudian hari. Next please. Nah, sekarang saya juga akan membahas apa yang telah dilakukan pemerintah ataupun what has the government done ya, dukungan fiskal untuk menjaga konsumsi rumah tangga dan juga UMKM itu apa saja. Nah, tadi yang sudah banyak diceritakan dan juga disebutkan oleh Givari penuh dengan empirical evidence itu yang pertama pastinya bantuan sosial ya. Kenapa bantuan sosial ya? Karena ini yang bisa keep them safe gitu. Secara konsumsi mereka tidak punya tabungan banyak, dan kan mereka kesulitan untuk fulfilling their needs every day. Jadi kita perlu memberikan bantuan-bantuan ini untuk masyarakat miskin yang sangat rentan terhadap resiko sosioekonomi. Nah, ada macam-macam apa saja bantuan, juga sudah dijelaskan Givari tadi, mungkin saya ulang sedikit aja. Ada program Keluarga Harapan atau PKH, lalu ada kartu sembako, lalu ada kartu prakerja, diskon tarif listrik, bansos sembako tunai untuk Jabodetabek dan juga non Jabodetabek, dan program-program lainnya. Nah,
tadi juga sudah disebutkan Givari bahwa kita itu memiliki basis data terpadu ataupun BDT yang sekarang namanya DTKS karena di bawah Kemensos, itu yang mengcover sekitar 40% of the bottom 40% di Indonesia. Tapi the case sekarang adalah mungkin yang terpengaruh dari COVID-19 ini nggak cuma the bottom 40%, tapi juga the middle 40% yang memiliki kemungkinan besar untuk masuk ke dalam jaring kemiskinan ini. Nah, ini adalah orang-orang yang kita harus perhatikan, the middle class ini. Nah, lalu juga pemerintah telah menggiatkan banyak transfer ke dana desa dan nanti saya juga akan jelaskan rincian anggarannya karena kita ngomongin tentang pembiayaan, jadi kita harus tahu dengan detail data-data sekarang tuh berapa dan bagaimana gitu. Jadi saya akan mengajak teman-teman untuk berpikir rasional, we count the data, we use the data, we know how much deficit sebelum kita membicarakan tentang strategi apa saja yang telah dilakukan pemerintah dan in this context apakah hutang itu baik atau tidak dan sebagainya. Next please. Nah, ini untuk UMKM saya nggak akan bahas banyak, saya aja bakal menjelaskan at a glance aja. Tapi pemerintah sudah memberikan subsidi kredit untuk meringankan beban pelaku usaha, lalu juga merelaksasi pembayaran baik untuk UMI, lalu untuk Mekar, penyaluran UMI, UMKM online, dan sebagainya. Dan dana yang sudah dikeluarkan pemerintah itu sekitar 34,15 triliun untuk 60,66 juta rekening UMKM yang ada di Indonesia. Jadi, these are big money ya, big budgets, big amount of money gitu. Jadi, dalam mengatur strategi juga akan berat gitu. Next, please. Nah, ini mungkin saya akan paparkan sedikit tentang berapa sih sebenarnya yang telah dianggarkan oleh pemerintah untuk bantuan-bantuan ini. Yang pertama adalah untuk intervensi penanggulangan COVID dalam area kesehatan. Kesehatan itu maksudnya seperti pengadaan APD, lalu untuk pengadaan infrastruktur kesehatan, dan lain-lain itu pemerintah sudah menganggarkan 75 triliun. Lalu untuk perluasan jaringan sosial, ini juga besar sekali. Awalnya itu dianggarkan 100 triliun. Lalu diubah pada Perpres 25 ya kalau nggak salah atau 42, kayaknya Perpres 25 deh. Perpres 54 tahun 2020 itu juga dinaikkan menjadi 140 triliun. Lalu sekarang dinaikkan lagi menjadi 170 triliun. Lalu untuk dukungan industri itu 70 triliun dan dukungan penanganan COVID-19 itu 150 triliun. Ini untuk penanganan dan juga pemulihan ekonomi nasional. Jadi jika kita total nih semuanya, total tambahan pembiayaan APBN kita 450 triliun. Dan 450 triliun itu makes up the deficit ataupun perkiraan defisit APBN kita itu 6,27% gitu. Jadi awalnya kita sudah dianggarkan pada Perpres 54 tahun 2020 kemarin. Ibu Sri Mulyani sudah bilang, oke, defisit kita ubah awalnya dari 3, something persen menjadi 5,02%. Lalu dari angka itu diubah lagi, jadi ada pelebaran defisit sampai ke 6,27%. Next, please. Nah, mungkin ini mengulang aja ya tadi yang udah dijelaskan Givari, tapi saya nggak akan banyak bahas karena tadi udah dijelaskan cukup jelas dan detail oleh Givari. Tapi basically di sini kita memiliki problema yang pertama. Oke, yang pertama adalah jadi data kita atau basis data terpadu ini cuma count for 40% of the lowest class. Jadi income kuartal 40% terbawah itu sudah dihandle oleh BDT. Kita punya data lengkap, orangnya tinggal di mana, penghasilannya apa, dan sebagainya, alamatnya di mana, dan lain-lain kita sudah punya data lengkap. Nah, terus bagaimana dengan the 40% middle class ini? Itu kan pertanyaan terbesarnya. Maka dari itu, pemerintah itu sudah menganggarkan semua program-program ini ya untuk membantu dari Desel 1 sampai Desel 6. Nah, tadi udah banyak dijelaskan oleh Givari, jadi sepertinya saya udah nggak harus bahas secara detail, tapi intinya dari 6 desel ini, kalau kita perhatikan grafik di depan ini, dan coba kita zoom, sorry ini kayak agak nggak jelas gambarnya, kita bisa melihat bahwa PKH itu sudah mengcover desel 1 sampai desel 2. Kita bisa lihat kan? Lalu kartu sembako itu sudah mengcover desel 1 sampai desel 3 secara detail. Dan untuk subsidi listrik itu dia bahkan udah mengcover dari desel 1 sampai desel 5. Nah, bansos tunai ini diterima oleh orang-orang yang di luar penerima PKH, kartu sembako dan juga kartu sembako. Ini sekitar desel 1 sampai desel 4 dan bahkan selebihnya. Sekitar ada 9 juta KPM ataupun keluarga penerima manfaat. Dan jika kita melihat BLT dana desanya jadi seperti ini. Awalnya kan dana desa dianggarkan untuk pembangunan desa ya. Nah, tapi sejak COVID-19 ini, 30% dari dana desa ini digunakan untuk bantuan langsung tunai, khususnya untuk masyarakat miskin dan yang membutuhkan. Itu 30% dari dana desa.
30% itu sekitar 11 juta KPM ataupun keluarga penerima manfaat, dan mereka dibiayai sekitar 600.000 per bulan, dan juga dari April sampai Juni, dan juga dari Juli sampai Oktober itu 300.000 per bulan. Ini untuk masyarakat yang tidak menerima PKH, kartu sembako, bansos tunai, dan juga kartu prakerja. Nah, jadi bagaimana kita mengidentifikasi sisanya atau untuk kartu prakerja ini untuk apa? Jadi sepertinya Givari juga udah sangat clear bahwa ini sebenarnya bukan untuk bantuan masyarakat miskin, tapi kartu prakerja ini untuk middle class yang terancam jatuh miskin. Nah, jadi untuk middle class ini, kartu prakerja itu kan dia memang self-register ya, jadi dia beda dari targeting bansos lainnya. Jadi untuk kartu prakerja ini, dia sekitar penerimanya adalah 5,6 juta KPM dan memang ditujukan untuk para pekerja informal di perkotaan. Karena nanti kalau misalnya kita udah coba mem-fill the gap, kan kita masih ada satu nih, pekerja informal bagaimana cara mendatanya, karena dan again kita nggak punya data mereka karena mereka bukan pekerja formal. Dan mereka juga nggak tahu tinggalnya di mana kan. Nah, jadi kita mencoba sebaik mungkin, atau pemerintah mencoba sebaik mungkin mengidentify loopholes ini dengan menggunakan kartu prakerja, karena dan again dia self-register gitu. Jadi dia self-targeting. Mungkin memang akan banyak terjadi error dalam pendataan, maksudnya dia tidak akan fully perfect untuk exclusion dan juga inclusion error, tapi at least dia membantu orang-orang yang memang membutuhkan biaya tambahan gitu. Dan kemarin juga Pak Kate Basri juga bilang mungkin sekarang ini very controversial, kartu prakerja banyak dikritik A, B, C, D, E, banyak yang bilang tidak berguna dan lain-lain. Nah, kita harus mencoba berpikir seperti ini kalau kata Pak Kate Basri. Kemarin tuh beliau berkata seperti ini. Nah, kalau sekarang orang-orang udah pada kritik nih, mereka bilang daftar kartu prakerja tuh rempong, gini, gini, gini. Nah, berarti kan orang yang masih mau mendaftar dan mengikuti pelatihan adalah orang-orang yang benar-benar membutuhkan uang. That's the behavior behind it kan. Jadi logically, pasti orang ini membutuhkan dan pasti orang ini memang layak mendapatkan kartu prakerja dalam sense itu gitu. Jadi untuk targeting dia memang baik untuk mengidentify siapa saja ini informal workers yang belum tertargeted dari bantuan-bantuan sebelumnya. Dan ini di bawah ini total anggarannya kalau kita total itu sekitar 170 triliun untuk perluasan bantuan sosial. Next please. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang paling penting, tapi sebenarnya saya kayak nggak jago fiskal gitu ya guys. Jadi very open to questions, very open to discussions. Jadi pertama, apa saja sebenarnya strategi pembiayaan masyarakat pada masa COVID-19 ini? Pertama, kita harus tahu dari data lainnya mungkin mensupport this idea of hutang dan juga non hutang gitu ya. Nah, pertama tadi saya udah katakan bahwa kita itu defisit negatif, kita defisit 6,27%. Dibandingkan Perpres tahun 54 tahun 2020 kita ada 108 triliun budget tambahan untuk penanganan COVID yang baru sekarang ini. Nah, padahal kalau kita lihat data penerimaan kita ataupun penerimaan pendapatan negara kita itu turun 69,3 triliun. Jadi growth-nya itu negatif 13,6. Nah, salah satunya kan dari pajak dan juga penerimaan non pajak. Nah, kalau pajak sendiri itu dia negatif 9,8% growth. Ini saya dapat dari Kemenkeu ya. Dan untuk penerimaan yang bukan pajak seperti dari pengelolaan sumber daya alam atau untuk kekayaan dana pemerintah dan lain-lain itu negatif 29,6%. Jadi ini memang membutuhkan penanganan yang sangat luar biasa karena nggak pernah ya sebelumnya, dan ini beda sekali dibandingkan years before, beda banget dibandingkan 98 maupun 2008. It becomes more challenging karena di sini kita memiliki banyak constraint gitu kan. Jadi saya mungkin mau mengajak teman-teman juga saling berpikir karena di sini adalah penerapan ekonomi yang sebenarnya, penerapan yang kita diajarkan di UGM selama ini. Bagaimana kita bisa memaximize semua yang ada dengan constraint yang ada ya, yang sebesar ini. Bagaimana kita bisa mendesain strategi yang paling baik gitu. Nah, pertama adalah strategi pemerintah adalah realokasi dan juga refocusing APBN dan juga APBD. Itu jadi mengurangi pengeluaran-pengeluaran yang tidak penting dan juga memfokuskan semua untuk penanganan COVID. Bahkan beberapa bulan lalu saya juga baca di salah satu news bahwa pemerintah itu sekarang juga memperbolehkan daerah untuk mengatur anggaran mereka sendiri untuk penanganan COVID ataupun refocusing untuk COVID-19. Nah, yang kedua adalah optimalisasi sumber pembiayaan non utang. Jadi sebelum kita ngomongin tentang utang, pasti pemerintah juga sudah memikirkan yang sebelum hutang gitu loh guys. Jadi pasti mereka udah memikirkan bagaimana ya ini kita membiayai tanpa hutang di Indonesia gitu. Nah, dana-dana yang digunakan biasanya seperti saldo anggaran lebih ataupun dana abadi pendidikan kayak dari dana LPDP 30 triliun, setahu saya atau 60 triliun gitu dari LPDP, dan juga untuk BLU atau Badan Layanan Umum dan pengurangan PMN pada BUMN. Nah, strategi yang kedua adalah SBN ataupun penambahan surat berharga negara. Jadi
peningkatan SBN baik di domestik maupun pasar falas internasional dengan memperhatikan kondisi pasar keuangan juga gitu. Kayak yang kita selama ini sering baca ya di news, detik dan lain-lain kan banyak kayak pengeluaran 50-year dollar bond, pandemic bond atau global bond dan sebagainya ini untuk penambahan atau fleksibilitas surat berharga negara. Next please. Nah, terus di sini juga saya mau menambahkan sedikit bahwa Bank Indonesia di sini act sebagai dukungan sumber pembiayaan yang bersifat last resort ataupun backstop ya. Jadi kita tahu bahwa kita tuh membutuhkan dana 1.439 triliun. Jadi bagaimana Bank Indonesia ini sebagai last resort bisa membantu mendanai sisa SBN-SBN yang yang misalnya nggak laku gitu di pasar domestik itu bagaimana mereka menggunakan itu. Jadi dan mereka memang punya rule of thumb 25%. Jadi 25% itu sekitar 125 triliun pembiayaannya itu akan didanai oleh Bank Indonesia. Jadi 506,8 triliun. Saya ada rinciannya tapi I don't think it's very important. Tapi jika ini diasumsikan SAL atau saldo anggaran lebih dan juga global bond sekitar 300 triliun. Dan next. Nah, sekarang yang terakhir ataupun answering the main question ya. Apakah strategi pembiayaan ini sudah cukup dan perlukah kita untuk berhutang? Nah, jadi sebenarnya dalam menentukan kita perlu tidak berhutang kan kita juga melihat urgensi hutangnya itu bagaimana dan apa yang sudah dilakukan pemerintah kan. Kita bisa dilihat di sini bahwa manajemen keuangan yang telah dilakukan pemerintah kan sebenarnya udah cukup baik ya. Kita udah melakukan banyak realokasi, refocusing, dan memang fokus utama pemerintah tuh di situ. Dan yang kedua adalah jikalau pemerintah pun milih berhutang, pasti mereka memilih berhutang dengan development partners yang memiliki fleksibilitas tinggi, misalnya dari hal tenor, dari hal komposisi currency ataupun dari bunga itu sendiri kan tergolong rendah dibandingkan sumber hutang lainnya. Jadi kalau misalnya kita melihat dari development partner, World Bank, ADB ataupun perjanjian bilateral dan multilateral itu yang paling memungkinkan untuk kita berhutang gitu. Dan again, hutang itu kan juga bukan tujuan, itu merupakan alat ya, alat untuk membiayai pengeluaran kita yang sangat membengkak karena COVID-19 ini. Jadi dalam kita berhutang pun kan nggak boleh asal-asalan. Pemerintah juga sudah meng-consider very much of the risk kayak apa saja berapa lama tenornya, lalu apa currency yang dipakai, komposisi currency-nya bagaimana, lalu behavior investor seperti apa, itu kan juga sudah menjadi bahan pertimbangan pemerintah. Jadi menurut saya sendiri jika pemerintah pun hutang dan tidak hutang sebenarnya both is fine I feel like. Jadi kayak menurut saya pribadi tapi then again it's my personal takeaways ya. Jadi yang penting selama pemerintah itu mengerti dan men-take into account 3 hal. Yang pertama adalah komposisi hutang. Kayak kita misalnya belajar di Indonesian economy atau pelajaran-pelajaran lain, kan dalam berhutang itu ada hutang rupiah dan juga non rupiah. Non rupiah itu yang menggunakan US dollars ataupun Japanese yen dan lain-lain. Kita harus membuat komposisinya itu di-manage dengan baik. Kalau misalnya kita refleksikan dari tahun 98, itu kan kita memiliki pembengkakan APBN yang sangat besar karena kebanyakan hutang kita 60% itu kan mereka non rupiah ya. Jadi akan banyak pergolakan di situ dan juga currency risk yang bermain di situ. Jadi kita harus bisa mengatur, pemerintah harus bisa mengatur bagaimana ini memanage persentase hutang yang rupiah dan juga hutang yang non rupiah gitu. Harus dilihat dari expected depreciation-nya, bagaimana kalau kita belajar di international economics sama Pak Traheka, kan kita banyak belajar nih bagaimana ini ekspektasi masyarakat terhadap euro misalnya akan mempengaruhi currency depreciation untuk tahun ini itu harus dipikirkan dengan matang oleh pemerintah dan dihitung dan dikalkulasi secara sempurna gitu. Dan yang kedua adalah mengenai tenor, berapa lama, apakah jangka waktunya 25 tahun, 10 tahun, bagaimana ini generasi selanjutnya dengan kemampuan dan kapabilitas fiskal mereka bisa memanage hutang-hutang ini. Dan yang terakhir adalah bagaimana behavior investor saat ini. Apakah investor saat ini itu lebih suka hutang dengan tenor lama ataupun tenor sebentar dan bagaimana kondisi pasar keuangan saat ini. Jadi mungkin itu adalah beberapa hal yang bisa di-consider untuk misalnya pun pemerintah memilih opsi hutang, tapi menurut saya sendiri dengan urgensi yang ada, lalu dengan tujuan dan semua yang sudah dilakukan pemerintah saat ini, hutang bukan merupakan masalah asal manajemennya bisa dilakukan dengan baik, tidak membebani generasi mendatang, melainkan bisa lebih berfokus terhadap apa yang sekarang dibutuhkan oleh pemerintah. Jadi mungkin itu saja yang bisa aku sharing pada sore hari ini. Very much open to discussion dan juga pertanyaan ataupun revision. Terima kasih. Ya, terima kasih
Terima kasih untuk Mbak Jevita atas pemaparan materinya. Untuk selanjutnya ada sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab akan dilaksanakan beberapa sesi. Untuk sesi pertama akan saya pilih. Kalau misalnya ada yang mau tanya, silahkan tanya lagi aja, nggak apa-apa, dengan pakai hashtag tanya. Oke. Pertanyaan pertama dari Mbak Fadia Nomalita. Ini mungkin untuk Mas Givari ya, mengenai kartu prakerja. Pertanyaannya adalah, apakah penggunaan kartu prakerja sudah tepat sasaran? Karena menurut data Kementerian Keuangan, setiap orang yang terdaftar kartu prakerja akan mendapatkan sekitar 3.550.000 dan 1.550.000. Ya, jadi dari Mbak Fadia itu. Terus dari sorry. Itu ada tambahan di bawahnya. iya. Jadi itu sebanyak 1.550.000 digunakan untuk biaya pelatihan, yang mana mereka hanya akan mendapatkan sekitar 2.400.000. Apakah menurut Mas Givari hal ini sudah efektif dilakukan? Karena saat ini muncul banyak kontroversi mengenai penggunaan kartu prakerja ini. Salah satunya adalah pelatihan berbayar itu tidak dibutuhkan karena diasumsikan dananya bisa dialokasikan ke batas sosial lain. Terima kasih. Terima kasih untuk Mbak Fadia atas pertanyaannya. Terus pertanyaan kedua dari Mas Muhammad Rafi Prakoso. Pertanyaannya adalah seperti ini. Terkait bantuan sosial dan prakerja, menurut Mas Givari, mengapa prakerja ini seakan seperti dipaksakan untuk tetap dilaksanakan ketika pandemi ini terjadi? Bukankah tidak pas pemerintah memberikan pelatihan di tengah pandemi, walaupun pada akhirnya peserta prakerja pada akhirnya akan mendapatkan uang juga? Saat ini orang lebih butuh uang dibandingkan pelatihan, selain pelatihan prakerja yang banyak yang kritikan. Mengapa dana sebesar 5,6 triliun untuk biaya pelatihan tidak dialihkan saja untuk BLT kepada masyarakat karena situasi dan kondisi yang mendesak saat ini? Oke. Terus satu pertanyaan lagi. Oh, ini dari Muhammad Rafi Prakoso lagi. Dari yang dibaca, pada kuartal 2, BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi di angka negatif 0,4% dan juga pengangguran yang akan meningkat cukup tinggi. Apakah menurut Mbak Jevita pemerintah sudah memiliki dana yang cukup untuk melindungi pengangguran yang akan meningkat ini? Dan yang didengar dari Mas Bima dari Indef, dukungan stimulus fiskal Indonesia cukup kecil, yaitu 2,5% dibanding negara lain yang sekitar 10%. Mengapa pemerintah tidak menaikkan persentase dukungan fiskal seperti negara lain yang cukup tinggi, dan apakah memungkinkan untuk dinaikkan? Itu dari Muhammad Rafi Prakoso untuk Mbak Jevita. Terima kasih. Mungkin untuk sesi 1 itu dulu. Kepada Givari dan Mbak Jevita, silahkan bisa dijawab. Oke, aku mungkin coba jawab pertanyaannya Fadia sama Raffi Prakoso tapi yang awal ya. Jadi karena temanya hampir sama, yaitu prakerja. Jadi gini, teman-teman harus sadar, fakta pertama adalah kartu prakerja itu adalah janji politiknya Pak Jokowi ketika tahun 2019. Jadi ini mungkin kita belum bisa relate sebagai akademisi, sebagai mahasiswa, tapi ini sebenarnya sangat penting ya di dunia politik sana, di public policy, untuk kita bisa mendeliver janji politik. Nah, pada bulan Februari 2020, itu saya ingat banget, saya ikut roll out-nya kartu prakerja di CSIS waktu itu. Jadi ada KSP sama CSIS waktu itu roll out kartu prakerja. Dan kebetulan karena waktu itu saya pengen ketemu Bu Deni ya, pengen lihat Bu Deni gitu, Bu Deni. Nah, jadi yang pertama kita harus lakukan adalah dia adalah sebagai janji politik. Oleh karena itu memang terlihat seperti dipaksakan ya, karena itu memang janji politik. Ya mau gimana lagi? Itu sudah sebuah variabel yang menurut saya exogenous ya, di luar kemampuan kita. Jadi ketika tahun 2019 mungkin Pak Jokowi terpilih, ya oke, kita kebut ini kartu prakerja, tak, dan ternyata ketika di roll out, COVID. Siapa yang mengira COVID? Nggak ada. Nah, karena itu sebuah janji politik, kemudian
teman-teman sih berpendapat, kenapa duit 5,6 triliun ini nggak dibuat seperti BLT? Nah, ini yang menarik sih. Kalau teman-teman tahu di sebuah policy making itu ada namanya lag ya. Bahkan BI pun ada lag-nya. Jadi bunga yang misalnya aja ya, bunga yang ditetapkan BI saat ini itu hanya punya dampak 3 bulan, 6 bulan ke depan. Katakanlah seperti itu. Sama seperti policy making. Kalau teman-teman lihat ketika BLT tahun 2005 dan BLSM 2013 itu yang ketika kenaikan BBM sama-sama skenario kenaikan BBM itu ada lag antara kejadian kenaikan BBM dan pembagian BLT. Artinya apa? Pemerintah membutuhkan waktu untuk mendesain program untuk melakukan apa namanya ya, koordinasi dan lain-lain. Dan ketika itu bisa dilakukan karena keadaannya tidak seperti sekarang yang langsung terjun miskin semua. Kalau dulu kan oke, harga BBM naik ya paling apa sih ya, rokok mungkin berkurang dari yang sebelum Marlboro jadi Lucky Strike misalnya guyonannya gitu kan. Nah, tapi ketika sekarang ini pergerakannya cepat sekali. Orang hari ini bisa middle class, besok bisa miskin karena dia terlilit hutang, karena dia PHK dan lain-lain. Oleh karena itu, benar, sebenarnya benar. Kita oke, yang paling benar dari BLT, yaudah kita berikan aja uang ke bottom 40%. Kita berikan universal basic income, tapi ke bottom 40%. Kita kasih tuh uang. Duit. Tapi kan itu perlu waktu mendesain program itu. Bagaimana mendatanya? Indonesia ada 280 juta orang. Gimana cara kita mendata 40% terbawah, dan itu mereka dinamis sekali karena pergerakan yang miskin itu turunnya cepat banget yang dari menengah ke bawah. Jadi kita berpacu dalam melodi jelas tidak cukup waktunya untuk kita desain program. Kadung semuanya nanti mati kelaparan. Kadung semuanya semakin miskin semakin tinggi. Nah, oleh karena itu apa policy yang ada saat ini apa? Makanya kalau kita lihat semua tadi PPT-PPT yang dibawakan baik oleh Jisita juga itu banyak kan semua instrumen digunakan dalam instrumen yang sudah ada existing. Ya udah, existing apa? Oke, kita perluas, kita tambahkan, kita ubah objektifnya. Dalam hal ini kalau kartu prakerja, objektif pertamanya adalah sebagai peningkatan kemampuan. Sekarang oke, kita ubah fokusnya untuk sebagai apa namanya? Buffer gitu. Kemudian pelatihan tidak dibutuhkan. Oke. Ini sebenarnya menarik sih, pelatihan tidak dibutuhkan ini ya. Karena jujur saya sebagai orang yang work from home, di rumah terus, itu bosan setiap hari mau ngapain. Jadi mungkin dengan harapan ini pemerintah berharap orang yang mendapat kartu prakerja, dia bisa mendapat skill yang dibutuhkan ketika dia work from home, ketika dia di rumah, dan kemudian ketika the new normal itu dibuka, dia punya skill-skill yang mumpuni, yang cukup untuk labor market. Nah, tapi kemudian kembali lagi ke pertanyaannya, apakah kartu prakerja ini skill-skill yang disediakan sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat? Nah, sesuai dengan kebutuhan pasar. Kita kan ini sebenarnya saya nggak punya datanya, saya nggak megang datanya, jadi ini sebenarnya masih bisa diperdebatkan, ada plus minusnya. Mungkin iya, ada beberapa konten kartu prakerja yang ini ngapain sih, ini di YouTube aja ada. Tapi jangan lupa sebenarnya kita harus tahu, harus mencoba grounded bahwa tidak semua orang itu kuliah di UGM. Artinya apa? Tidak semua orang itu butuh pelatihan data camp, Python, R. Nggak semua orang butuh itu. Karena misalnya kayak tukang tambal ban atau anaknya tukang tambal ban yang sehari-hari tambal ban dan kemudian dia akan masuk labor market. Terus kemudian nggak pernah pegang laptop terus disuruh belajar Python. Apakah bisa? Ya, tidak. Jadi kartu prakerja ini memang kadang-kadang terlihat course-nya agak sedikit nggak penting, itu karena ya itu untuk menyasar orang-orang yang ya untuk menyasar mayoritas warga Indonesia yang ternyata mayoritas tidak bisa menerima skill-skill yang tinggi itu. Mungkin untuk course-course yang itu kan bisa jadi pembelaannya seperti itu. Nah, kemudian apa lagi nih? Ya itu sih sebenarnya ya. Udah terjawab mungkin ya. Jadi intinya kenapa tidak BLT? Karena kita perlu suatu instrumen yang cepat. Kita perlu memanfaatkan instrumen yang ada existing untuk kita perluas, kita ubah objektifnya. Dan kemudian untuk kayaknya tidak perlu gitu-gitu. Ya sebenarnya itu masih bisa diperdebatkan. Saya rasa kita perlu untuk deep dive lebih dalam lagi melihat course-nya kartu prakerja dan kemudian melihat ya mungkin kalau misal pemerintah membuka, tapi saya tidak yakin tidak membuka, bagaimana respon dari survei akhir, existing surveinya, apakah mereka mendapat ilmu atau tidak, itu kan kita belum tahu. Monitoring evaluasinya kan tidak terbuka gitu kan. Jadi kita sebenarnya masih
meraba-raba. Jadi saya sebenarnya nggak mau berspekulasi, tapi intinya seperti itu sih. Oke, terima kasih untuk dari Mas Fari. Kalau dari Mbak Jasitanya mungkin ada yang mau disampaikan. Oke, terima kasih teman-teman untuk pertanyaannya yang sangat bagus ya. Jadi untuk yang pertama kan saya dapat pertanyaan tentang ini ya, penggunaan kartu prakerja apakah sudah tepat sasaran? Karena menurut data kartu prakerja akan mendapat 3,5 dan 9,5 untuk biaya pelatihan. Nah, apakah ini sudah efektif dilakukan? Karena muncul kontroversi mengenai kartu prakerja. Salah satunya adalah pelatihan berbayar yang tidak dibutuhkan. Oke, jadi sebenarnya memang agak riskan ya commenting such controversial policy juga. Dan saya kan juga sebenarnya kayak masih mahasiswa, jadi mungkin ada banyak sekali informasi-informasi asimetri yang mungkin saya belum tahu bagaimana kebijakan policy making itu diputuskan di ranah atas, ataupun bagaimana decision makers itu dan apa saja mungkin influence decision makers ini untuk make such policies gitu. Jadi I can't comment much, tapi menurut saya dan again kita harus melihat sasarannya ya, karena bantuan sosial, BLT dan sebagainya itu kan untuk bantuan sosial bagi masyarakat miskin atau the bottom 40%. Tapi kan di sini kita masih ada loopholes yang kita harus ketahui dengan non-existent data, dengan data yang non-existing ini untuk menarget orang-orang yang middle class, bagaimana kita juga bisa memberikan bantuan supaya mereka tidak jatuh miskin. This is the challenge kan di sini. Nah, dan di sini tuh kartu prakerja berperan karena kartu prakerja itu self-targeting, seperti yang tadi saya udah jelaskan juga. Jadi kartu prakerja itu selain memang dia diharapkan selama masa social distancing di mana setiap orang di rumahkan masing-masing ini, mereka bisa belajar something gitu loh dari website, dari lembaga-lembaga pelatihan online, karena itu both fulfill the criteria untuk stay di rumah dan mempelajari skill baru. Itu the positive takeaways. Walaupun mungkin memang secara implementasi banyak kritik yang menuju atau menyasar terhadap kegunaan ataupun bahkan aku sempat baca kemarin tentang itu ya pelatihan PMP dikritik dan lain-lain, tapi mungkin itu maybe that's funny for like people yang tidak pernah merasakan ataupun orang-orang yang memang memiliki uang gitu. Tapi untuk orang-orang yang tidak memiliki uang, pelatihan sesimpel membuat PMP pun bisa menjadikan mereka memiliki kompetensi ataupun perubahan skill selama social distancing ini dan juga selama mereka di PHK gitu. Jadi maybe these are the things that you need to berpikir juga gitu. Dan selain itu juga tadi yang sudah saya sebutkan dan Givari juga sering emphasize upon bahwa mereka ini sebenarnya membantu pendataan untuk informal targeting, informal worker targeting yang tinggalnya di perkotaan. Karena untuk di perdesaan kan tadi sudah fulfilled dengan data-data dari dana desa. Karena mereka pakai community based targeting. Jadi misalnya ada masyarakat miskin, dilaporkan, ditempel namanya di kelurahan-kelurahan ataupun di masjid. Lalu community ini yang mereka akan melihat, komunitas ini akan melihat apakah benar orang ini tergolong miskin, apakah ini enggak, dan mereka akan mereport back terhadap orang-orang yang memiliki kewenangan di daerah desa-desa itu. Nah, tapi kan kita belum memiliki bantuan sosial untuk masyarakat-masyarakat yang memang di middle class ini, dan kita tidak punya data untuk mereka. Jadi di sini kartu prakerja bisa membantu untuk, in the sense mereka bisa complete the gap antara bagaimana kita bisa membantu orang-orang informal seperti orang-orang yang bekerja di Grab, Gojek, driver Gojek, Grab, atau orang-orang pedagang asongan dan sebagainya seperti itu. Jadi itu salah satu semacam the positive outlook if you take into account untuk in the sense of kartu prakerja ya. Nah yang kedua adalah tentang ini ya pump priming counter cyclical pump priming policy. Sorry bukan itu. Yang tentang kuartal 2 Bank Indonesia pertumbuhan kita negatif 0,4. Apakah pemerintah memiliki dana cukup tinggi dan mengapa stimulus fiskal kita tergolong rendah dibandingkan negara lain? Oke, jadi di sini aku memiliki salah satu PPT dari teman aku yang di Bank Indonesia. Dia juga bilang bahwa sebenarnya ini semua sudah tadi kan aku udah jauh memberikan hitungan-hitungan masing-masing ya untuk UMKM bagaimana, itu ada peraturan detailnya lagi di PPT Kemenkeu, tapi nggak akan banyak aku bahas. Tapi basically what I'm trying to say adalah bahwa semua angka-angka ini sudah dipikirkan dengan matang, baik dari Kementerian Keuangan maupun Kemensos, TNP2K, dan sebagainya. Jadi these numbers tuh nggak ngasal gitu. Jadi mereka sudah men-take into account berapa kira-kira uang yang dibutuhkan untuk bisa keep their consumption ataupun bisa smooth consumption mereka throughout the months, dan juga bagaimana ini yang bisa mungkin mereplace uang-uang yang mereka dapatkan dari pekerjaan dan sebagainya. Jadi dengan notabene yang sudah ada sekarang dan kita menggunakan pre-existing policies yang seperti PKH dan juga kartu sembako kan sebenarnya mereka sudah lama ya, udah pre-existing policies dan kita harus
memang memanfaatkan pre-existing ini, karena kalau kita membuat policies baru ataupun stimulus-stimulus baru, itu kan kita sama aja kayak testing the water in a very urgent condition, kayak it's not possible karena kita memiliki constraint waktu, constraint budget, dan sebagainya, dan we need a lot of people to be helped. Jadi memang yang paling efektif sekarang ini adalah menggunakan pre-existing policies, tapi kita enlarge the number of recipient, kita enlarge ataupun meningkatkan jumlah orang yang merupakan beneficiaries ataupun keluarga penerima manfaat itu. Jadi sekarang itu fokusnya lebih ke perluasan-perluasan bantuan sosial yang sudah pre-existing dibandingkan membuat program-program baru itu agak nggak make sense untuk waktu yang seperti ini. Jadi given that condition dan given banyak kredit UMKM yang telah disalurkan pemerintah, sebenarnya sudah cukup stimulus fiskal yang diberikan pemerintah gitu. Cuma another thing to be concerned adalah bagaimana ini untuk stimulus untuk pemulihan ekonomi nasional dan apa saja yang harus di-take into account untuk pemulihan ekonomi nasional ini dan sebagainya. Dan kalau misalnya kita lihat pun, ini kan dari data ini, dari 1.439,8 triliun, sebenarnya kan ada last resort dari Bank Indonesia yang mereka akan membiayai sekitar 25% dari SBN yang kalau misalnya jaga-jaga nggak laku di pasar domestik. Jadi sebenarnya ini masih lebih dari cukup. Jadi mungkin akan ada perluasan bantuan sosial atau perluasan stimulus-stimulus fiskal lainnya di masa depan jika kondisi ekonomi tidak memungkinkan atau tidak membaik gitu. Tapi for the time being sekarang dan melihat kondisi market kita sekarang, menurut saya udah cukup sih yang dilakukan pemerintah gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa akan ada pelebaran di masa depan gitu. Udah, terima kasih. Ya, terima kasih buat dari Mbak Jessica dan Mas Gifarinya. Sekarang sesi pertanyaan kedua. Pertanyaan pertama dari sesi 2 ada dari Mas Zaki. Pertanyaannya seperti ini. Adanya pelebaran defisit APBN dan inaktivitas counter-cyclical pump priming policy, seberapa plausible jika Bank Indonesia melakukan money printing daripada melakukan adjustment terhadap policy rate, mengingat adanya tambahan utang dari penerbitan global bond dan juga mempertimbangkan adanya inflation unemployment trade-off. Lalu ada pertanyaan dari Mas Haryo Bimantoro. Pertanyaan seperti ini. Apakah dari kebijakan-kebijakan tersebut, hal-hal apa saja yang mungkin menjadi celah kesalahan dari kebijakan-kebijakan tersebut? Seperti dari kebijakan yang tadi telah disampaikan, kira-kira kelemahan setiap kebijakan itu sudah diputuskan atau akan diputuskan? Maksudnya kayak pokoknya dari kebijakan-kebijakan tersebut, apa saja yang mungkin menjadi celah kesalahan dari kebijakan-kebijakan tersebut? Lalu terakhir dari Mas Arif Rahendra, ada 2 lagi deh. Pertama selanjutnya dari Mas Arif Rahendra. Menurut Faisal Basri, agar universal basic income dapat dilakukan di Indonesia, data warga negara Indonesia sebaiknya terintegrasi dalam satu kartu. Contohnya KTP. Selain itu, Maisita Kristalin juga berpendapat bahwa pendataan yang lebih baik dapat membesarkan basis pajak agar pemerintah mendapat pendapatan yang memadai untuk menjalani program-programnya. Kedepannya, apakah sebaiknya pemerintah fokus untuk mengintegrasikan pendataan warga negara Indonesia dalam satu kartu seperti KTP? Dan terakhir, untuk pertanyaan dari Mas Jo Brema, bagaimana memastikan saluran bantuan ini tepat sasaran, cepat dan tidak terjadi korupsi? Nah, itu saja pertanyaan itu kepada Mbak dan Mbak Jessica, bisa dijawab. Oke, kata Jessica aku dulu yang jawab. Oke, aku mulai dari Zaki Hawasi kayaknya ya. Oke, terima kasih Zaki. Tapi jujur ya, aku orangnya development banget, bukan orang makro. Jadi aku akan bahas seingatku dari makro 2 Pak Insukindro. Aku udah lupa juga, banyak yang udah lupa. Oke, nggak apa-apa, sebisanya aja. Oke. Plausible apa tidak jika Bank Indonesia melakukan money printing? Ini menarik sebenarnya. Karena kalau kita lihat di US ketika tahun 2008, ketika dia resesi, ketika ekonominya benar-benar hancur, dia melakukan istilahnya semacam quantitative easing, atau dalam bahasa kasarnya itu bisa kita katakan sebagai money printing sebenarnya kan. Kalau teman-teman tahu, mulai datanya tuh setahu saya
itu ketika US quantitative easing M1 growth ya, itu di US sekitar 500% apa 5 kali lipat di US ya. US itu sekitar 500%. Jadi M1-nya supply itu meningkat 5 kali lipat. Itu gila banget itu. Tapi yang menarik adalah sepanjang dia 10 tahun dari 2000 let's say 2009 sampai 2018 tuh inflasi akumulatif dia itu nggak pernah sampai 10%. Nah, ayo bingung nggak teman-teman? Printing money gede-gedean, istilahnya gede-gedean, money supply gede-gedean, tapi inflasinya nggak sampai 10%. Akumulatif ya. Ini kumulatif loh. Gila, berarti per tahun berarti berapa? Sekitar 1% kata-katanya. Nah, ini sebenarnya harus kita pahami adalah kita harus memahami channel dari inflasi sebenarnya. Channel inflasi itu seperti apa? Karena channel inflasi di Indonesia dan di US itu beda jelas. Oke. Sekarang inflasi di Indonesia itu kira-kira penyebabnya apa sih? Apakah karena M1, M2, M3, M1, M2, M3 itu ngawang-ngawang banget kan? Kita cuma bisa lihat di data di BI. Apakah karena itu? Saya yakin enggak sebenarnya. Kebanyakan inflasi Indonesia itu channelnya adalah dari daerah atau istilah kasarnya karena truk nggak bisa masuk ke pasar akibat jalan bolong. Artinya maksudnya karena banyak dari supply side. Artinya supply side itu tidak bisa menyuplai kebutuhan yang cukup, akibatnya terjadi inflasi yang tinggi. Contohnya cabai dan lain-lain itu kan. Jadi kebanyakan inflasi itu karena cabai, karena truk nggak bisa masuk pasar, karena jalanan rusak, yang makanan nggak nyampe. Kalau teman-teman nggak percaya, teman-teman lihat aja BI kan mesti kadang-kadang ada. BI itu punya tim namanya TPID, tim pengendali inflasi daerah. Itu tugasnya ngapain sih? Kalau teman-teman ke Beringharjo, itu ada bannernya BI lucu banget. Gunakan uang sebijak-bijaknya. Ini lucu banget ini. Dia melakukan inflasi dengan seperti itu. Terus BI itu sekarang bahkan intervensinya sampai gimana caranya supaya supply shocknya nggak sering terjadi. Ya udah dia berdayakan petani cabai, dia berdayakan petani beras organik. Saya pernah beli beras organik dulu dari Kediri, misalnya gambar ada BI gitu, bantuan BI, binaan BI. Itu jadi nature inflasi di Indonesia dan di US tuh sedikit berbeda. Dan kalau misalnya inflasi itu transmisinya yang kayak digambarkan oleh Irving Fisher atau Milton Friedman, ya nggak ada, atau kayak di US gitu ya, kayak kata-kata Friedman, ya nggak ada BI mengendalikan inflasi dengan TPID atau nanam cabai, nggak ada itu. Jadi nature inflasi Indonesia itu beda banget sama di US. Jadi kita untuk apa ya istilahnya mengatakan bahwa oke, kita seperti US quantitative easing dan lain-lain, nggak bisa apple to apple. Harus kita lihat lebih jauh sebenarnya. Dan kalau teman-teman pengen tahu juga, menurut saya, apakah misalnya nanti kalau printing money goes gitu kan, gue nanya, apakah nanti inflasi Indonesia akan seperti Zimbabwe gitu? Saya rasa enggak lah, kayak ya mungkin apa kayak kan banyak ekonom, apalagi ekonom-ekonom dari suatu institusi tertentu banyak bilang nanti kayak Zimbabwe gitu. Kayak saya rasa itu terlalu jauh di sana. Zimbabwe itu kan terlalu jauh di sana. Saya kira paling nanti inflasi 10% dan lainnya. 10% ya itu bad, 10% itu buruk, inflasi tinggi, tapi ya nggak sampai di Zimbabwe lah. Jadi saya rasa eh, apakah kembali lagi ke awal yang terlalu lebar jauh, apakah plausible jika BI printing money mungkin kalau melalui mekanisme kuantitatif easing saya rasa kurang ya, karena kedalaman finansial Indonesia kurang, tapi mungkin bisa melalui fiskal ya, dari fiskal. Toh kalaupun misalnya fiskal nanti misalnya pemerintah injek atau defisit spending 600 triliun ya katakanlah, yang ekstrim ya. Toh nanti juga BI bisa absorb itu 600 triliun dari secondary marketnya dia, atau paling-paling nanti pemerintah nggak dapat lower interest rate di primary market auction gitu kan. Jadi saya rasa ya bisa jadi itu, tapi melalui dataran fiskal gitu. Nggak printing money gusber bagi 600 triliun langsung kayak di kata orang DPR itu kan. Oke, kemudian celah ya dari Haryo Tetuko ini ada apakah celah-celah? Saya kira celah tuh banyak sekali, celah kebijakan tuh ya. Bansos dan lain-lain itu celahnya banyak dan pasti tidak ada kebijakan yang perfect, apalagi di negara berkembang asimetri informasi tinggi. Saya kira nggak ada kebijakan yang perfect, tapi saya kira yang penting dilakukan adalah bagaimana meminimalkan kebocoran-kebocoran tersebut. Oke, dan saya rasa
pemerintah udah mendesain dengan sebaik mungkin di tataran pemerintah pusat, tapi ketika sampai jajaran teknis di daerah itu kan banyak noise yang bermain di situ, banyak hal-hal yang kita tidak terduga terjadi, dan itu yang menurut saya menjadi sulit dan itu menjadi tantangan sebenarnya, tantangan dari kebijakan pemerintah. Celah, iya ada, tapi kita harus saya yakin pemerintah berusaha untuk meminimalkan celah tersebut. Kemudian UBI. Nah ini saya setuju sebenarnya sama Mas Al-Basri. Dari Arif Tajendra ya. Di US itu orang-orang punya social security number. Jadi apa-apa semua ke social security number. Satu kartu untuk semua, satu nomor, satu angka, satu rentetan angka untuk semua. Dan saya rasa Indonesia perlu ke sana. Tapi yang menjadi masalah itu adalah ya kembali lagi proyek KTP, IKTP kemarin di bancak-bancakan. Ya mau gimana lagi. Menurut saya pendataan sangat penting. Kalau data itu sangat penting. Data is very important for policy making, for evidence based policy making. Kalau nggak ada data, ya kacau gini kayak sekarang. Data penerima bansos oleh daerah nggak diupdate dari tahun 2015, ya mau gimana lagi. Akhirnya kacau semua. Kemarin di Jakarta contoh. Jakarta ada kacau sedikit masalah data, akhirnya dibawa ke ranah yang lebih politis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang sangat, menurut saya sangat menjijikkan antara kedua belah pihak tersebut. Kita perlu untuk mengintegrasikan pendataan dan lain-lain. Terlepas dari semua teori konspirasi pakai chip dan lain-lain, saya kira itu perlu pendataan semua. Kemudian dari Joe Brema, bagaimana cara memastikan bantuan cara tepat sasaran, cepat, dan tidak terjadi korupsi. Intinya adalah, kalau misalnya pengen bantuan sosial itu cepat sasaran, cepat, kita harus meminimalkan chain-nya. Artinya kayak supply chain. Kalau misal terlalu banyak distributornya, itu nanti ya banyak korupsi, banyak tidak tepat sasaran, tidak cepat dan lain-lain. Itu. Jadi makanya cash transfer yang langsung dikasihkan transfer itu sangat efektif karena direct, dia tidak melewati ini itu. Nah, tapi sekarang kita tidak menghadapi kondisi optimal. Kita tidak punya first best policy option. Kalau kita tahu di public economics, first best option itu sangat tidak mungkin. Kita hanya punya second best option sekarang. Second best option apa? Ya kita datanya sekarang tidak mumpuni. Kemudian pergerakan masyarakat sangat dinamis, keluar masuk bottom 40%. Solusinya apa ya? Kita harus memanfaatkan komunitas. Misalnya komunitas, yaitu tadi rawan dengan korupsi dan lain-lain. Nah ya ini adalah menurut saya trade off yang harus, ya gimana lagi, harus mau diambil. Ya kita hanya bisa berharap dari penelitiannya Bu Vivi Alatas itu, bahwa ternyata dengan adanya community based, utilitas komunitas lebih tinggi ya. I hope so, ya semoga aja, finger cross, bahwa ya setidaknya walaupun melakukan komunitas dan berbelit-belit dan banyak kebocoran, ya semoga aja nanti utilitas komunitas masih terjaga gitu. Saya rasa itu dari saya. Mungkin Jessica mau nambahin. Iya, terima kasih Givari yang menjawabnya sudah sangat lengkap ya. Mungkin gimana sih nih? Halo, didengar belum suaraku? Kedengaran, Mbak? Halo. Oh, oke. Jadi mungkin aku itu ya menjawab pertanyaan yang tadi juga udah Givari jawab sebenarnya tentang yang quantitative easing itu bagaimana, printing money itu bagaimana, dan perbedaan dengan quantitative easing bagaimana dan lain-lain. Jadi sebenarnya disclaimer lagi, aku juga orangnya mikro banget, kayak aku hampir nggak pernah belajar makro. Jadi maaf kalau jawabannya kayak kurang atau gimana gitu, tapi kita bisa diskusi bareng-bareng aja di sini. Jadi basically pertama yang saya ngutip juga Ketua Bank Indonesia ya Pak Peri, bahwa printing money itu unusual policy. Dan beliau marah pas DPR bilang bagaimana kok kita print money aja dan lain-lain. Itu bahkan beliau sempat marah, ini very unusual, kita nggak bisa membandingkan apple to apple. Bener banget kata yang tadi Givari bilangin gitu. Dan sekarang pun kalau misalnya kita logikakan aja, kita mau printing money, kita tuh sebenarnya kita bukan United States gitu loh, kita bukan US di mana reserve untuk US dollars itu sangat banyak, dan demand untuk US dollars itu tinggi sekali. Sedangkan demand untuk rupiah itu atau IDR tuh masih relatively way lower dibandingkan US dollar. Jadi kalau misalnya kita print a lot of money, siapa yang mau penyerapannya bagaimana gitu? Yang mau menyerap likuiditasnya itu siapa? Bagaimana? Apakah investor asing? Apakah investor lokal? Karena kalau kita lihat aja untuk investor lokal juga kayaknya interest-nya terhadap domestic bond masih rendah gitu. Jadi kalaupun kita print
uang yang terlalu berlebihan, nanti bakal ujung-ujungnya supply shock dan akan inflasi yang sangat tinggi. Jadi mungkin ini logika simpelnya aja, karena kita tidak sama dengan Amerika dan kita memiliki spektrum yang sangat berbeda dan juga dari demand untuk US dollars dan IDR pun sangat berbeda, dan bagaimana investor behavior di domestik dan juga pasar valuta asing dalam menghadapi dua currency ini juga sangat berbeda. Jadi kita tidak bisa samakan as if kita akan bisa print so much money dan nggak akan terjadi inflasi. Bahkan kalau misalnya kita print money, pasti ujung-ujungnya kita akan inflasi mungkin bahkan bisa lebih dari 10% yang akan endanger our economy. Jadi kalau kita tidak mau berujung seperti Zimbabwe, that's like a no-no policy. Kayak jangan, kalau kita diajarinya singkat di ekonomi, printing money is equal to hyperinflation. Walaupun ini mungkin bukan separah hyperinflation, tapi it's going to be a really big inflation karena nggak ada penyerapan untuk likuiditas dan lain-lain kan. Jadi it's not effective karena kalau kita print money, siapa yang mau beli nanti baliknya masuk ke bank lagi kan. Jadi kita harus lihat juga dari sisi supply dan juga demand-nya bagaimana, seperti itu. Dan mungkin yang tadi salah satu pertanyaannya adalah bagaimana supaya bantuan ini cepat dan juga tepat dan tidak terjadi korupsi. Jadi it's something yang ya, dan again policy making kan seperti itu ya. Kita kan selalu di pemerintahan kan selalu membasiskan policy makingnya berdasarkan evidence base ataupun apa yang terjadi secara empiris, apa yang terjadi di lapangan, dan kita selalu renew policies itu seperti supaya dia semakin lama semakin baik. Jadi basically we learn by the government learn by doing gitu. Misalnya ada permasalahan elite capture di sini ya, kita akan berusaha memperbaiki mekanisme untuk penyalurannya ke misalnya pemerintah daerah ataupun pemerintah di kelurahan ataupun banyak kebocoran, karena banyak kebocoran dari bansos itu kan sebenarnya diimplementasi untuk micro level ya. Jadi mungkin dari atas udah bagus banget nih, udah bagus banget peraturannya, udah sangat substantif dan sudah dia berusaha untuk rule out any externalities yang negatif terhadap bantuan sosial ini dan bisa tepat sasaran. Tapi kan dan again kalau misalnya secara implementasi kurang monitor dan evaluation dan kurangnya macam-macam dari sana sini juga akan berdampak banyak dari penerimaan bantuan sosial, mungkin bisa dikurangin dan lain-lain. Kalau mungkin mau cerita sedikit kan dulu sebenarnya kartu sembako itu dulu Raskin ya kalau nggak salah ya, beras miskin itu kan sebenarnya juga itu kan renewal dari beras miskin karena beras miskin ini banyak dikorupsi oleh RT-RT, RW-RW di desa-desa kayak gitu ya, makanya akhirnya jadi kartu sembako. Jadi tiap orang langsung menerima kartu dan di situ bisa dibelanjakan untuk sembako. Kali ini juga belajar dari proses ataupun elite capture ya, ataupun orang-orang atau pemerintah daerah yang suka korupsi. Jadi diharapkan juga dengan banyak policies yang dikeluarkan sekaligus untuk COVID-19 ini kita bisa use the pre-existing dan juga selalu renew mekanismenya supaya dari hari ke hari dia semakin baik gitu. Dan untuk jadi tepat sasaran, cepat dan tidak terjadi korupsi itu menurut saya paling penting adalah ya targeting dan juga MONEF ya, ataupun monitoring and evaluation. Di sini diperlukan dari pertama tuh bagaimana kita bisa target masyarakat miskin ini mengurangi inclusion error, exclusion error, tapi untuk saat ini yang paling penting inclusion error sepertinya dibandingkan exclusion error, dan juga bagaimana bisa tepat sasaran, bagaimana pemerintah itu bisa menggunakan community base ataupun mungkin yang tadi saya udah jelaskan juga supaya orang-orang itu benar-benar tepat gitu loh. Mungkin harus ada community control ataupun komunitas yang di sini saling bahu membahu untuk bisa ensure ataupun bisa mengadukan misalnya ada kepala desa mereka yang berbuat sembarangan atau dan sebagainya, itu bisa langsung dilaporkan ke pengaduan pelayanan dari pengadaan bansos ini, seperti itu. Dan mungkin untuk pertanyaan yang tadi UBI, mungkin just a slight answer, saya juga setuju sekali perlunya ada one single base system ya, ataupun data system yang satu tapi untuk semua masyarakat, dan itu mungkin harus ada termasuk dari biometrics ataupun misalnya bisa dengan sidik jari ataupun dengan mata, karena kalau misalnya kita lihat sendiri di India cara salah satu penyaluran bansosnya bisa tepat targetingnya karena mereka memiliki biometrik. Jadi kalau memang bukan untuk kamu tidak bisa dipakai sidik jari kan, jadi nggak akan dapat gitu. Jadi itu sangat assurance-nya sangat tinggi kalau ini akan targeted ke orang-orang yang benar dan akan diterima orang-orang yang benar, karena mereka pakai selain pakai single system itu mereka juga pakai biometric system. Dan setahu saya ini ongoing project di Indonesia juga, tapi untuk biometrik baru sekitar ada data 20% dari masyarakat Indonesia. Jadi mungkin in the future ini adalah arah dari pendataan kita yang akan datang, kita akan menggunakan biometrik, kita akan menggunakan one single system seperti banyak negara-negara maju lainnya, seperti itu. Terima kasih.
Ya udah. Terima kasih atas jawabannya dari Mbak Jevita dan Mas Givari. Em, ini mungkin ada pertanyaan lagi ya, tapi mohon maaf karena waktunya juga sudah sedikit. Oh, dijawab aja nggak apa-apa, terakhir deh. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, aku habis ini buka ya. Habis ini aku buka. Oke, terakhir ya. Yaudah, ini satu pertanyaan lagi ya. Oke, jadi sebenarnya perbedaan QA dan BLT itu seperti apa? QA itu adalah sebuah instrumen dari bank sentral untuk istilahnya apa ya? Dia tuh mau inject money, pompa uang, tapi dia melalui pembelian kembali surat berharga. Jadi kalau misalnya kalau buka buku miskin itu ada balance sheet-nya Treasury, the Fed itu ada di situ. Kalau misalnya dia buyback, dia bisa menyuntikkan uang ke perekonomian dengan melakukan quantitative easing atau membeli kembali surat-surat berharga yang dipegang orang. Nah, sebenarnya kenapa kok di US itu dia bisa seperti itu gitu? Menstimulus ekonomi dengan quantitative easing tapi tanpa meningkatkan inflasi. Ya simply karena dia membuyback surat-surat berharga, maka uang beredar, dan uang beredar ini bukan ke masyarakat, tapi kebanyakan korporasi ya. Kalau bahasanya fakultas sebelah para pemilik modal. Jadi ke para perusahaan itu, pengusaha-pengusaha itu yang uangnya kemudian digunakan untuk mengenerate ekonomi, mengenerate pekerjaan, dan nah itulah kenapa quantitative easing itu bukan tidak akan ya, at least dia tidak menyebabkan inflasi yang sangat tinggi gitu. Itu yang tadi saya maksud, tracing inflasi kita tuh dari mana, beda dengan US.